Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kondisinya sehat semua ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua. Marilah kita awali dulu dengan berdoa, semoga pertemuan pagi hari ini menjadi manfaat dan menjadi barokah buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Oke, baiklah. Ada yang manual lagi? Kok nggak? Oh, kebalik saya ternyata. Oke, berarti kita coba. Oke, untuk hari ini sama minggu depan, target kita menyelesaikan desain dan prototyping web profil ya. Jadi web company profile sendiri, web profil sendiri deh. Jadi bukan web penjualan atau apa, tapi web profil. Nah, isinya nanti apa saja? Nah, misalkan seperti ini menceritakan tentang Anda, misalkan profil Anda, skill Anda, project yang sudah Anda buat, kemudian bagaimana cara menghubungi Anda. Targetnya seperti itu. Nah, ilustrasinya sederhananya bisa seperti ini. Ini nanti sudah bisa diakses. Nah, seperti ini misalkan kalau yang lain, misalkan profil seperti ini, atau yang ini, skill misalkan. Oke, nanti skillnya apa saja bisa ditampilkan di sini. Oke, gambarannya seperti itu. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Yang bisa menyalakan virtual cam-nya, saya ucapkan terima kasih. Kalau bisa, silahkan bisa dinyalakan juga. Yang tidak bisa, nggak apa-apa. Yang misalkan lagi nggak bisa mengakses laptop, nggak bisa, hanya bisa pakai HP atau di mana, nggak masalah. Nanti saya upayakan untuk videonya, ini kan tadi sudah saya rekam ya, nanti saya upload di Waskita saja ya. Oke. Oke, baiklah, kita mulai ya. Ctrl N. Kita beri nama misalkan web profil TI01. Rekan-rekan asisten sudah ada yang join ya? Oh, mungkin belum mendengar. Sudah, Pak. Oke, sip, Mbak Arini. Yang kemarin sore jam 3:30 siapa ya, Mbak? Saya kelupaan menyapa asistennya. Kemarin itu saya kurang tahu ya, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Saya nanti tolong diingatkan saya ngerekap linknya ya, khawatir rekan kelupaan linknya. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mbak Arini. Oke, langsung saja kita buat frame, kita pilih desktop. Nah, kalau sudah, kita buat kotak. Tekan R atau langsung klik rectangle, kita buat kotak ya. Misalkan seperti ini kotaknya. Oke. Kalau sudah, nah kalau kemarin kan kita baru melengkungkan. Misalkan melengkungkan kotaknya menggunakan radius seperti ini. Nah, kalau bisa kita mau mencoba melengkungkan tapi dengan sudut yang berbeda. Misalkan mau melengkungkannya seperti ini. Dari sini ke sini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung letakkan di sudut manapun boleh. Di sudut manapun boleh. Ini ya, di sudut manapun, di sini boleh, di sini boleh. Kita bisa klik 2 kali sampai berubah kursornya. Ini kan seharusnya kursornya anak panah 2. Kita klik 2 kali sampai berubah kursornya jadi lancip seperti ini.
Dan di masing-masing titik nanti muncul lingkaran seperti ini atau node. Nah, ini nanti bisa diubah bentuk nih. Nah, ini bisa diubah-ubah bentuk sebenarnya. Nah, saya cancel. Nah, kemudian yang ini, jadi ini ibaratnya kalau di Corel Draw itu atau di AI sudah bukan bentuk rectangle, tapi sudah bentuk shape. Nah, ini kita geser ke tengah. Nah, supaya nggak gesernya lurus tetap di tengah, tekan Shift. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kursornya masih diletakkan di sini, di pas titiknya. Kita mau coba melengkungkan. Kita cukup menekan CTRL, Kontrol. Nah, setelah saya tekan Kontrol, ini saya belum melakukan apa-apa. Kursor masih tetap di situ. Kursornya ketika saya tekan CTRL, akan muncul titik-titik 3 ya. Nah, kalau kita membengkokkannya cukup dengan klik satu kali. Silakan dicoba. Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Boleh saya lanjutkan? Nah, kalau ini bisa lengkungannya bisa kita tarik lagi. Nah, ini sudut-sudutnya bisa berbeda, silakan. Tapi saya ingin lurus, saya tekan Shift. Nah, saya ingin agak melengkung seperti ini. Kita tarik supaya kanan kiri ikut melengkung. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kurang pas, kita boleh sesuaikan. Misalkan seperti ini saja. Oke. Kalau sudah, kita coba beri warna. Nah, kita beri warna, biasanya kita menggunakan solid, kita sekarang gunakan linear saja. Nah, linear di sini, ini linear, ini full 100%, kalau yang ini 0%, mulai menghilang, transparan. Kita ubah, yang ini, yang 0% kita naikkan jadi 100. Nah, kalau sudah, kita cari warna bebas, silahkan. Misalkan saya cari warna yang seperti ini. Boleh disesuaikan. Oke, kemudian yang bagian bawah kita sesuaikan, misalkan agak hijau. Misalkan saya geser seperti ini.
Oke, saya tunggu, silakan. Oke, sudah ya. Nah, planning saya berikutnya, saya ingin belakangnya seperti ada gambar. Nah, kita bisa cari gambar dahulu, misalkan di sini ya. Kita misalkan di sini desktop. Nah, oke, kira-kira yang mana yang cocok? Mac misalkan. iMac lebih spesifik. Nah, misalkan saya ambil ini ya. Klik kanan, copy. Nah, yang ini rencana saya, belakang gambarnya, depannya saya tutup dengan ini, saya buat transparan. Ini jadi saya geser, saya copy. Nah, oke, yang ini saya paste. Oke, kemudian yang ini kita tempatkan di depan dengan cara bring to front atau kurung siku kanan. Nah, kita paskan lagi. Kalau sudah, ini kita buat 100%, kita ubah misalkan jadi 92%. Jadi gambarannya seperti ini. Silahkan bisa dicoba. Kalau sudah, saya sambil mempersiapkan teksnya ya. Teksnya, teksnya saya copy saja dari sini. Misalkan, saya ambil dari sini ya. Ini teksnya bebas. Silahkan rekan-rekan sesuaikan ya. Nah, misalkan saya teksnya ambil dari sini saja. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini teksnya saya gunakan font ini, Open Sans. Nah, saya seperti biasa menyarankan gunakan font yang dari Google yang ada beberapa pilihan dari sangat tipis sampai yang sangat tebal. Nah, ini ukurannya 48, kemudian yang bawah 18. Silahkan dicoba. Nah, linearnya kita mau coba variasi misalkan ini, yang ini saya ubah, ini bisa nggak?
Oh, nggak menyatu ternyata. Oke, silahkan kalau sudah. Kalau sudah, kita akan coba buat tombol. Tekan R, kita buat kotak lagi, misalkan seperti ini. Saya pastikan di tengah. Oh ya, tulisannya juga saya pastikan di tengah. Pakai ini, perataan horizontal, kemudian ini juga perataan horizontal. Ini juga. Oke, sudah ya. Berarti kayaknya terlalu besar, saya kecilkan dikit. Nah, yang ini saya zoom dulu, tekan kontrol, saya zoom, kemudian saya lakukan. Misalkan model kapsul seperti ini. Boleh seperti ini atau boleh diklik yang bagian sini juga boleh. Silahkan. Oke, kalau sudah kita beri struk, misalkan saya buat struknya 2, kemudian pewarnaannya. Kalau ini cocoknya apa ya warnanya? Apa warna-warna seperti ini cocok? Kita coba feel-nya. Oh. Oke, misalkan seperti ini. Feel-nya saya buat putih, kemudian yang ini, apakah ini cocok? Oh, ternyata ininya kegeser. Nah, oke, ini. Kemudian saya berikan efek drop shadow biasa. Saya naikkan 30, misalkan ini 15. Blurnya 15 saja. Oke, kalau sudah saya buat teksnya, misalkan pelajari. Nggak kelihatan ya, karena ini berada di bawah. Saya naikkan ke atas. Oke, saya letakkan tepat di tengah. Oke, sudah tepat di tengah. Saya tinggal geser ke bawah. Ukurannya saya besarkan. Saya tebalkan. Oke. Seperti ini. Oke. Saya lanjut ya. Mas Wahyu, sudah? Sampai mana, Mas? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, bisa Ya, saya lanjutkan ya. ya.
Kalau sudah, boleh dipastikan juga bahwa jarak kotak ini dengan yang ini sama. Kita bisa cek. Nah, ini jaraknya rata-rata 43, sudah sama ya. Nah, kalau sudah, saya akan buat rectangle. Ini untuk membantu saja untuk bagian menu bagian atas. Misalkan ukurannya 1080. Saya tempatkan di tengah. Nah, saya buat garis bantu seperti kemarin. Saya tarik ke sini, dan ini saya tarik ke sini. Oke, kalau sudah, saya tulis nama websitenya misalkan di sini. Saya geser ke atas, kemudian saya beri nama, misalkan. Saya geser lagi posisinya. Oke, kurang pas. Nah, kalau sudah kita geser. Nah, ketika mengcopy kita bisa tambahkan shift supaya tetap lurus ya. Nah, misalkan di sini home. Nah, ini kan fontnya terlalu tebal, saya pilih yang semi bold misalkan. Ukurannya terlalu besar, saya ganti 18 misalkan. Nah, ini kita bisa ratakan dengan kotaknya. Tekan shift, klik kotaknya, rata vertikal. Seperti biasa. Nah, yang ini kita bisa copy lagi. Nah, jaraknya misalkan setelah home, biasanya profil. Oke. Kita copy, kita buat jaraknya sama. 62. Setelah profil, kemudian skill. Kita cek lagi apakah jaraknya sama. Sama ya, 62. Kita copy lagi. Misalkan skill project. Kita cek lagi, sama atau enggak. 62 sama ya, copy. 62. Kita ganti kontak misalkan. Kita cek lagi. 62. Ini jaraknya 62 semua. Tapi kan ini terlihat belum tepat di tengah-tengah. Nah, kita bisa blok semua. Jadi ini rata-rata tadi 62 semua ya. Kalau sudah kita aktifkan semuanya, mulai dari home, profile, skill, project, dan kontak. Klik home, tekan shift, klik profil, skill, project, kontak. Kalau sudah kita grup, Ctrl G, nah kita tepatkan di tengah-tengah pakai perataan horizontal atau ALTH. Nah, kalau ini sudah yakin pasti berada di tengah. Ini di grup ya. Nah, ini bisa kita ungroup kalau sudah. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, saya ingin misalkan mengcopy di sini. Misalkan kita copy bagian yang ini. Nah, ini di sini misalkan saya beri ada kontak misalkan. Kontak. Tapi lebih kecil. 18 misalkan. Ininya juga jauh lebih kecil misalkan. Nah, oke. Nah, yang ini supaya nggak sama persis dengan yang ini, nah saya ganti. Misalkan ini tidak ada fill-nya, berarti fill-nya kita hapus. Ini ada tanda mata, ini meng-hidden fill, atau langsung dihapus fill-nya nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, untuk outline-nya kita ubah misalkan struknya warnanya jadi seperti ini. Kemudian tulisan kontaknya juga kita coba ubah jadi seperti ini juga.
Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah kotaknya kita hapus. Nah, yang ini kita ubah kayaknya lebih cocok warna putih. Oke. Jadi seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Wahyu aman ya? Aman, Pak. Oke, yang lain silakan. Aman, Pak. Oke, sip. Berarti kita lanjutkan ya. Kalau sudah, saya ingin buat halaman profilnya. Karena ini one page, jadi satu halaman ya. Jadi ini saya ukur besar, frame-nya saya besarkan 2 kali lipat. Misalkan 1440, saya lebarkan 2 kali, turunkan ke bawah sampai 2 kali lipatnya. Berarti 2048 ya. Kita geser. 2048 kita paskan 2048. Nah, ini untuk profilnya. Nah, mungkin saya buat kotak bantuan saja supaya untuk jeda bagian profilnya. Misalkan ini 1024. Nah, ini kita buat garis bantu saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah saya copy ini, misalkan di bagian sini profil. Oke, tepat di tengah-tengah. Kemudian kita copy. Mengenal saya jauh lebih dekat misalkan. Ini fontnya kita ganti. Warnanya mungkin boleh kita ganti. Nah, seperti ini misalkan. Agak gelap dikit. Ini lebih besar ya, 24. Kalau yang ini misalkan kita gunakan 12 mungkin. Oke. Kemudian untuk teksnya yang sebelah kanan kita boleh misalkan kita buat, kita ambil gambar lagi ya, misalkan kita ambil gambar lagi dari ini. Misalkan siapa? Atau
momen. Nah, misalkan kita ambil ini ada juga potret. Oke, misalkan kita ambil ini. Oh, nggak cocok ya, masa tidak tersenyum. Cari yang tersenyum. Oke. Kalau orang Indonesia nggak sih? Indonesia. Oh, ada. Oh, ternyata bukan. Oke. Silahkan disesuaikan saja. Saya asal ambil gambarnya, misalkan saya kira ini saja nggak apa-apa. Copy, saya letakkan di sini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, saya buat teksnya untuk sebelah kanan. Misalkan seperti ini. Kemudian seperti biasa ya, kita gunakan ini ya, RAND atau lorem, bebas silahkan. Saya ngopi dari sini. Saya menggunakan RAND 5 paragraf. Copy, RAND dalam kurung 5 ya. Saya copy, pastekan di sini, ukurannya, oh berarti jangan 12, misalkan 18. Ini juga 18 berarti. Oke, kita sesuaikan dengan rata kiri. Oke, misal seperti ini. Nah, supaya memastikan bahwa ini sama jaraknya, kita bisa aktifkan dua gambar ini, kemudian kita grup, rata tengahkan, misalkan. Jadi kanan kirinya udah pasti sama. Kemudian kita ungroup lagi, seperti ini. Mungkin bisa kita tambahkan variasi. Misalkan seperti ini, kotak. Oke, saya letakkan ini di depan, bring to front, ini kita sesuaikan. Misalkan ini kita bengkokkan pakai ini ya, 50. Oke, kemudian yang sudut sana juga 50 misalkan. Jadi sudutnya seperti ini, kemudian yang ini kita bengkokkan juga misalkan. Kalau kita bengkokkan semua, cocok nggak? Coba. -50. Oh, nggak cocok. Seperti ini. Ini kurang. Oh.
ininya kurang besar, misalkan 60. Kurang pas ternyata 80. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, untuk yang ini misalkan saya ingin mengambil warna yang sama dengan gradasi yang ini. Jadi, gradasi yang telah kita buat, kita bisa copy ya. Kita bisa atau beri nama dengan cara ini, style, kemudian plus create style. Nah, kita beri nama misalkan hero gradient. Oke. Nah, kita bisa klik. Tinggal pilih yang ini, udah muncul seperti ini. Oke. Apakah sudah? Belum, Pak. Oke, saya tunggu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Gimana Mas Wahyu? Aman? Ada yang perlu saya ulangi? Saya aman, Pak. Oke, sip. Pak mau nanya Pak, Boleh silakan Mas Reza. yang bikin pembatas ini Pak yang garis tadi Pak, yang garis ini apa yang garis warna oranye itu Pak? Yang Gimana ini. cara munculinnya? Iya Pak. Oh, munculinya tinggal tarik saja. Tapi supaya ini kan pas, supaya saya kan ukurannya 144 kali 1024. Saya buka kotak dulu, Mas. Nah, ukurannya 1444 kali 1024. Nah, saya letakkan, Mas, di sini dulu. Nah, oke, misalkan saya sudah letakkan di sini. Misalkan ini udah pas. Nah, ini kan ada pembatas. Saya hapus misalkan. Nah, pembatasnya cukup. Ini tinggal tarik dari atas ke bawah. Kayak gini. Oke? Seperti itu, Mas. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh silakan, Mas Fikyo. Kalau memasukkan teks tadi di kotak tadi gimana ya, Pak? Oh, gini. Jadi untuk membuat teks, kalau kita cuma buat satu kata atau beberapa kata, satu kalimat, itu cukup klik satu kali. Nah, ini cukup satu kali. Tapi kalau mau buat banyak paragraf, klik tahan di drag. Kayak buat di Corel ataupun AI ya. Apakah yang dimaksud seperti ini, Mas? Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Oke. Nah, untuk yang ini aman ya. Tinggal pakai MS Word, RAND. Saya gunakan 5 paragraf.
Nah, kalau rekan-rekan sudah, nanti kita bisa lanjut. Oh iya, ini warnanya masih hitam ya. Saya ganti warnanya juga agak abu. Nah, supaya sama persis, kita pilih warna ini aja, supaya sama. Kita luruskan saja kalau begitu. Selanjutnya saya akan melebarkan lagi. Nah, seperti biasa ya tadi ukurannya 144, 1440. Kita buat kotak lagi misalkan. Nah, kita mau lebarkan ya 1440 kali 1024. Nah, ini untuk bagian setelah profil, yaitu adalah skill. Nah, kita klik, rectangle-nya masih berada di luar ya, karena cuma buat bantuan saja. Kita aktifkan desktop 1 untuk frame-nya, kita geser. Sampai mentok. Nah, rectangle-nya kita mau pakai, nggak apa-apa. Misalkan kita mau berikan warna. Warnanya sama dengan yang ada di sini tadi. Klik, misalkan warnanya seperti ini. Hanya saya ambil 30%-nya. Mungkin seperti ini. Atau 5%. Kayaknya seperti ini saja. Tadi rekan-rekan menyimpan warna sudah aman ya? Aman, Pak. Oke, sip. Nah, ini saya buat garis bantu lagi. Kemudian yang ini saya copy supaya sama. Oke, tekan shift jangan lupa. Ini saya beri nama misalkan skill. Oh maaf, kok nggak kelihatan. Oh karena tulisannya berada di bawah. Di bawah ya. Ini berarti saya turunkan. Skill. Nah. Udah bisa saya klik atau belum? Ini saya letakkan di belakang. Bisa nggak nih? Oh, ini keaktif sebagai ini ya. Saya ubah ke biasa saja. Oke. Profil. Ini saya letakkan di paling depan. Oh, salah ternyata. Profil sama ini. Oh, salah. Ini sama ini. Oh, salah. Ini sama bawahnya. Oh, kita geser dulu. Yang ini letakkan di depan. Kemudian ini geser ke depan. Ini kita ganti skill. Kemudian ini kita ganti beberapa kemampuan saya misalkan. Oke, misalkan seperti ini.
Oke. Nah, kalau sudah, saya akan coba buat kotak, tekan rectangle misalkan seperti ini. Nah, kotaknya saya ingin rencananya dibagi 3. Berarti ini saya buat ukuran perkiraan saja ya, 960 bagi 3. Biasanya kan kalau grid untuk web biasanya pakai grid 960. Ini 960 bagi 3. Nah, ukurannya seperti ini misalkan. 960 bagi 3, berarti 320. Saya lengkukan misalkan. Radiusnya misalkan 15. Oke, saya beri warna putih ya. Saya beri warna putih, saya beri gradasi. Oh, saya beri ini apa namanya? Drop shadow. 15 saja kayaknya. Seperti ini. Kalau sudah, saya siapkan teksnya misalkan. Teksnya saya ambil dari sini saja. Oke, saya letakkan di atas. Misalkan di sini Figma ya. Nah, untuk mencari logonya bebas. Kita bisa gunakan flat icon atau yang lain bebas. Ini hanya contoh saja. Misalkan Figma saya ambil, misalkan levelnya level advance. Nah, ini kita ratakan. Misalkan di sini. Oke, nah untuk logonya bisa kita cari di fitur icon juga boleh. Misalkan kita cari mana? Figma. Nah ini ya. Nah, sudah saya download, saya geser. Mana? Oke, saya download di sini, saya geser. Saya letakkan di depan, paling depan berarti ini. Oke, ukurannya saya besarkan. Saya letakkan tepat di, oh maaf, arahkan ke sini, baru saya pakai perataan vertikal ya. Nah, kalau sudah tinggal digeser sedikit. Oh, maaf. Saya klik dulu. Kira-kira seperti ini. Ini kita bisa buka kalau misalkan kita mau beri warna. Misalkan saya mau beri warna sama seperti yang ini misalkan. Seperti ini. Ya. Kita misalkan grup. Di sini ada istilah world atau belum ya? Kayaknya belum ada. Misalkan seperti ini saja ya. Kalau sudah ini tiga-tiganya saya grup, tulisannya sama ininya saya jadikan grup. Nah, ini sudah jadi satu bagian ya. Simpel aja, hanya mengatur perataannya. Kalau sudah, saya tunjukkan sebentar. Saya tinggal copy ke kanan, pas misalkan di sini tekan Shift sama Alt ya. Alt saya tekan, geser, luruskan tekan Shift. Nah, saya mau menunjukkan ini. Jadi ini ketiga-tiganya kalau kita aktifkan, tekan Shift, klik tiga-tiganya, ini pakai ini nih. Nah, ini di bawahnya radius ya. Ini supaya meratakan pas. Misalkan sampai seperti ini. Ini pas nggak coba? Kurang 1 piksel, berarti 60 ya. Nah, seperti ini. Silahkan dicoba. Ini saya copy, saya buat sama, misalkan 46 semua. 46, 46, saya geser lagi 46. Saya geser lagi 46 misalkan. Oke, misalkan seperti ini. Silahkan dicoba untuk logo-logonya, boleh diisi logo yang lain.
Kalau sudah, saya akan menunjukkan sedikit ya mengenai prototyping. Ya, maaf saya jeda sedikit. Untuk prototypingnya, contohnya saya menghubungkan profil ke sini, skill ke bawah. Nah, ini rekan-rekan masih berada di posisi desain ya. Saya tunjukkan sebentar, maaf. Klik prototyping. Nah, saya klik yang mau saya hubungkan mana? Profile, klik. Nah, kemudian saya tambahkan interaksi. Nah, saya plus interaksi, kemudian saya pilih klik, on klik ya. Kemudian scroll to. Ketika diklik profile akan scroll ke bawah. Nah, scroll to-nya kemana? Nah, ini sudah kita buat profil, kita cari profil. Nanti akan muncul garis warna biru di bawahnya. Saya pilih ini, nah terbentuk satu. Kemudian ini masih instan, nggak ada efeknya. Kita beri efek animate. Nah, efeknya bebas nanti menyesuaikan. Nah, kalau sudah, saya tambahkan juga yang skill. Kalau ketika klik skill, nah kita bisa klik on klik sama scroll to, kemudian skill. Kita cari tulisan skill. Apakah ini sama benar? Kita cek. Kita cek dahulu. Oh, benar ya. Sampai ke bawah. Seperti ini. Oke. Cara menjalankannya, ini di bagian sebelah kanan ada share. Kita bisa play. Nah, kalau misalkan seperti ini, klik. Nah, kemudian, nah sebenarnya nanti ada tombol bawah ya. Kalau di scroll kan seperti ini. Kita klik. Oh, ini tadi kita belum berikan animasi. Berarti ini tambahkan instannya diganti animate. Ini bisa diganti nih macam-macam nih. Isi is, isi out. Oke. Kita coba play lagi. Nah, kita coba skill. Nah, sudah ada animasi scroll ya. Oke. Nah, target saya nanti pertemuan minggu depan kita menambahkan yang project sama kontak sama melengkapi untuk animasi prototypingnya. Seperti itu. Oke, silakan. Saya hanya menambahkan dua ini, nanti kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Oke, nanti untuk videonya saya letakkan di Waskita saja ya. Rekan-rekan bisa kalau ingin mencoba kembali di sana. Oke, jadi minggu depan kita masih melanjutkan untuk project dan kontak. Kemudian setelah itu baru kita coba penugasan. Silakan rekan-rekan buat semaksimal mungkin untuk web profile sendiri boleh, atau siapa juga boleh. Yang penting web profile, satu one page, satu halaman. Seperti itu. Ya. Apakah ada yang belum presensi? Jadi target kita hari ini seperti itu dulu. Ada yang belum presensi? Oke, sudah semua. Saya mohon izin ke belakang sebentar ya.
Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan atau rekan-rekan asisten mau menambahkan, Mbak Arini? Tidak ada ya? Oke. Oke, saya kira pertemuan pagi hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan minggu depan untuk menyelesaikan untuk yang project kontak dan prototyping yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup sesi kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.